Assalamualaikum, Wasirin, Wasirot. Eh, saya pengen bercerita. Ini ada ya seorang ibu muda yang galau terus ketika setelah operasi ambeien. Hampir tiap hari itu WA. Padahal menurut saya ibu ini kondisinya sudah bagus ya. Tapi karena mungkin banyak banyak mikir terus kemudian berpikir yang tidak-tidak. Jadi kalau setiap WA itu selalu agak kayak stres gitu ya. Gejalanya ibu ini ketika 1 bulan sebenarnya sudah tidak berdarah, sudah bisa BAB tapi kecil. Nah, yang paling ditakutkan si ibu ini adalah penyempitan. Dikit-dikit tanya, penyempitan saya ini enggak, saya ini penyempitan enggak ya Pak ya. Sampai kadang-kadang mohon maaf, karena bercerita itu tidak ini, kadang dia dikirim gambar fasesnya itu dibandingkan dengan jari begitu difoto gitu. Menurut saya, dan itu sebenarnya sudah gede juga ya fasesnya itu, tapi si ibu ini kayak khawatir terus penyempitan. Nah, akhirnya saya sarankan businasi pakai jari sudah berhasil, pakai lilin, diukur lilinnya itu di sentimeter, itu ada penggarisnya itu 1,5 sentimeter sudah masuk ya, sudah masuk. Dan sekarang lilinnya yang kemarin cerita itu saya sudah coba yang 1,8 cm, berarti kan gede lagi. Ini sudah masuk kayaknya. Nah, dia mau businasi terus, tapi galaunya itu yang nggak habis-habis, masih nyeri gitu kan, kadang-kadang panas gitu kan, wajar kalau 1 bulan 2 bulan itu kan wajar ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap beliau tuh galau terus, ini penyempitan apa enggak. Kayaknya penyempitan itu memang menjadi momok ya bagi sebagian orang ya. Padahal sudah saya bandingkan, kalau dia cerita itu ukuran fasenya sudah sama dengan punya kayak saya yang sudah 3 tahun lebih ini. Dan itu nggak apa-apa itu loh, nggak sakit gitu. Saya juga kadang-kadang aja panas itu dikit-dikit aja, kalau pas mungkin kalau pas keras sekali gitu susah keluar itu aja. Nah, ini yang saya tangkap adalah mental. Mental ini memegang peran penting untuk merilekkan pikiran kita ya. Karena kalau kacau terus itu ya nanti aktivitas, ada pikirannya macam-macam, itu juga nggak baik ya. Tapi alhamdulillah si ibu ini menurut saya itu sebenarnya sudah sembuh ya, sudah bisa naik motor ya, duduk juga sudah bisa. Jadi kepikiran terus, saya ini penyempitan apa enggak, penyempitan atau tidak itu loh, fasesnya keluar banyak juga tuntas. Nah, ini kadang-kadang menjadi pikiran yang nggak berkesudahan gitu ya, gitu saudara-saudara. Nah, saya sarankan pikiran-pikiran yang berlebihan itu dikurangi saja ya. Oke ya, sekarang kita bacakan dari jamaah Wasirin Wasirot yang komentar di akun atau di YouTube terakhir saya ya. Ada Ulum Son Haji absen istiqomah. Istiqomah tuh kayak ngaji ya, ngaji Wasirin Wasirot ya. Istiqomah itu khairun min alfi karomah ya, katanya Gus Ikdam itu ya. Jadi orang istiqomah itu akan mengalahkan orang yang pinter ya. Saya punya teman, ini kisah nyata. Nah, teman saya ini kuliah ini ya dari segi akademik ya nggak pinter-pinter amat ya. Kalau dari akademik ya, akademik itu kan bisa diukur dari nilai, dari IPK dan seperti itu. Nah, dari cara dia berpikir, cara dia berdiskusi itu tidak kelihatan pinter-pinter amat. Tapi si anak ini sangat istiqomah. Istiqomah dalam hal kebaikan ya, sholatnya tertib, ininya tertib, kalau dia magang PKL itu ya rajin, wis pokoknya istiqomah dalam hal kebaikan. Ya nggak pinter-pinter amat, sekali lagi nggak pinter-pinter amat, tapi karirnya itu dia bisa menjadi kepala sekolah di sekolah yang ternama di Malang beberapa periode. Jadi istiqomah terus ya, dia beli tanah, beli rumah di Malang loh ya. Untuk seorang guru kemudian bisa beli tanah di perumahan itu bukan hal yang mudah ya di Malang. Malang ini harga tanahnya aja minimal tuh 1 meter, mungkin kalau di perumahan ya minimal 3 juta atau 4 juta ya. Bayangkan sendiri. Dia bisa beli itu, beli mobil juga meskipun bukan baru ya. Artinya apa? Keistiqomahan dia dalam hal kebaikan, dalam hal ketekunan ya, tekun sekali dia ini. Itu menghasilkan sesuatu yang layak itu ya.
Ya kalau itu kita beli rumah misalnya di pinggiran atau di daerah luar Malang itu mungkin ya hebat lah, tapi kalau di kota Malang itu saya aja nggak mampu. Di kota Malang saya di pinggiran ya, di pinggiran deket Batu ya, itu sudah mahal. Sekarang mungkin kalau suruh beli lagi saya udah nggak mampu lagi. Karena dulu di daerah saya ini belum banyak yang melirik ya, belum banyak yang melirik. Tahun 2007-2006 tuh masih murah sekali, bisa perbandingannya saya beli rumah saya itu dulu 25 juta ya, memang bangunannya rusak ya, tidak pernah dipakai ya sejak dibangun perumahan itu. Sekarang di tempat saya itu 300 juta itu nggak boleh ya, padahal cuma ukuran 60 meter persegi, 70 meter persegi segitu, tanahnya aja itu sudah di atas 200 juta. Itu di Malang memang cepat sekali, dan sekarang udah melonjak-lonjak lagi, sudah nggak tahu, mungkin 500 mungkin udah nggak mampu beli. Ini itu istiqomah, saya melihat teman saya itu istiqomah. Ini yang pertama ya, jadi kepala sekolah. Yang kedua, ada teman saya juga kuliah itu, waktu kuliah nggak pinter-pinter amat, tapi mungkin dia barokahnya mondok atau bagaimana gitu ya, rajin juga dan konsisten istiqomah dalam satu hal kebaikan, dia jadi profesor. Dia jadi profesor dan saya hormat ya, jadi ya nggak ngira dulu waktu kuliah itu nyantai aja, nyantai jadi profesor, guru besar, bayangkan. Dan sekarang sedang berkompetisi menjadi calon rektor. Nanti kalau jadi atau tidak, kalau jadi saya umumkan, nanti kalau enggak ya enggak usah. Saya kemarin sudah datang ke rumahnya, saya sudah wawancara untuk saya masukkan YouTube gitu ya, YouTube saya yang satunya, tapi beliaunya enggak mau, jangan-jangan ini kurang etis, nanti aja kalau udah jadi. Tapi dia santai, tidak ada beban ya, karena ya memang sudah profesor, sudah ini, ya ngapain lagi kalau nggak nyoba rektor, nah, gitu. Jadi semoga aja teman saya ini nanti jadi rektor. Tapi kalau empoh nggak jadi, dia sudah orang yang sangat hebat menurut saya. Itu istiqomah ya. Itu saudara-saudara. Ya, ini tadi gara-gara Bang Sony Haji ada kata-kata istiqomah, belok-belok sampai ke situ. Oke, lanjut. Samklang ya. Salam Pak dan rekan-rekan senasib, seperjuangan, segendang sepenarian. Pagi-pagi kalau susah BAB, blender susu sama kurma, minum segelas, tunggu dalam 15 menit pasti mau. Wah, alhamdulillah, ini tips ya, tips, coba bisa dicoba. Maulana Hasan, Assalamualaikum Pak, saya dari Sukabumi. Oh, ini anak buahnya Kang Deddy Mulyadi di Sukabumi. Kayak saya lagi ngefannya sama Gubernur Jawa Barat ya. Saya sering nonton videonya dan kita disadarkan banyak hal tentang negara ini ya. Betapa pejabat-pejabat kita yang dulu-dulu itu sebenarnya nggak mikir rakyat, itu kita baru tahu setelah Kang Deddy Mulyadi itu ngomong itu ya. Saya baru sadar dan bergetar kadang-kadang. Coba lihat ya, yang belum nyimak silahkan cari video Deddy Mulyadi itu, Gubernur Jawa Barat. Kalau toh dia jadi calon presiden, saya akan dukung itu. Dan itu akan jadi suku Sunda pertama yang akan jadi presiden jika beliau nyalon. Saya sebagai orang Jawa ikhlas, rela ya. Kemudian Assalamualaikum dari Sukabumi, saya habis operasi 1,5 bulan, pas 1 bulan alhamdulillah lancar BAB, paling 3 hari habis itu mampet lagi BAB lagi. Enggak apa-apa, 3 hari itu masih pendek itu. Ada yang 8 hari mas ya, ada, tenang aja, udah ini mau sembuh ini. Amin natih amin. Selalu hadir Mas Walid buat wasirin wasirot, bersyukurlah yang biasa sembuh 1-2 bulan, saya lah masih menunggu kesembuhan dan jalan 5 bulan, sekarang mah nyeri kalau BAB. Masih ada nyeri ya Bun ya, apa ya ini ya, obat anti nyeri sudah dicoba ya Bun ya. Fasesnya gede apa kecil ini Bun? Kalau gede masih nyeri dan tidak berdarah sih nggak apa-apa, ditahan aja Bun, jangan dirasakan wis. Ya, kecuali ngucur darah itu mungkin diperiksakan. Lis Injaya, semangat dan optimis Kak, saya alhamdulillah 1,5 bulan udah normal dan sembuh, yakinlah pasti sembuh Kakak, betul. Wati Safni, semangat Kak, insya Allah nanti sembuh, betul. Kemudian Sumiati Rahayu, saya udah sembuh, jahitannya kok disisain, nggak apa-apa, nanti itu hilang sendiri jadi daging ya.
Lukia di Permana, Mas mau tanya, saya habis operasi wasir internal, baru nambari udah PAP 2 kali, pada keras lagi. Ya nggak apa-apa, sakitnya sampai mau pingsan ya. Terus sekarang jahitannya lepas gimana? Sudah 6 hari nggak apa-apa lepas ya. Terus sekarang jahitannya lepas gimana Bang? Nggak apa-apa, soalnya lama saya tinggal waktu kontrolnya. Oke, nggak apa-apa Bang, semangat. Jahitan lepas itu tanda-tanda kering ya. Amin hati amin, banyakin makan sayur sama buah pepaya, betul ya. Fasesnya diusahakan lunak-lunak ya Bang ya. Bagus Irawan, Mas tolong jawab ya, aku barusan operasi konvensional 10 hari yang lalu. Sisa jahitan udah lepas semua, cuma setelah BAB masih sakit nyeri banget. Fenomena sakit nyeri setelah BAB sampai berapa hari? Padahal fasesnya lembek, tolong jawab ya Mas. Sampai sebulan lebih Bang. Udah baru 10 hari. Ya gitu. 10 hari kok sudah enak-enak kok enak. Ya teman-teman yang lain aja masih jungkir balik. Wajar ini ya, 10 hari nggak apa-apa. Wajar Bang, ya betul, dari Sumiati Rayu, Lisin Jaya. Ya biasa Bang, wajar. Alhamdulillah saya ya 1 bulan operasi konvensional udah sembuh total sekitar 1,5 bulan. Betul, ini hampir sama dengan saya ini. Kemudian Ida Julia Stuti, mau tanya Mas Khalid, kira-kira berapa bulan ya BAB normal tanpa rasa sakit? Ya di atas 2 bulan lah ya. Kalau sebelum itu ya sakit dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau nggak dirasa itu ya nggak sakit. Kadang sakit itu gara-gara kita rasakan ya, coba nggak dirasakan nggak sakit. Saya kalau guru dengan anak atau istri gitu ya, aduh sakit. Apa sih yang menyebabkan kamu sakit? Mulutmu ini loh, coba kamu diam nggak sakit. Diam aja kamu, coba nggak sakit. Ya namanya juga guru. Lisin Jaya bantu jawab Kak. Alhamdulillah saya 1,5 bulan udah sembuh tanpa nyeri. Alhamdulillah. Ida Julia Tuti, alhamdulillah cepat banget ya. Saya 2,5 bulan masih sakit. BAB pun masih susah. Mungkin karena penyempitan. Kalau kakak ya ada penyempitan nggak? Kalau merasa ada penyempitan, entah itu benar atau tidak, dibusinasi saja ya Kak ya. Dibusinasi, pakai jari dulu pelan-pelan, dikasih pelumas. Kalau sudah masuk agak dalam, coba pakai lilin yang agak gede, kasih pelumas juga ya. Dibiarin di anusnya berapa menit begitu, setengah jam, 1/4 jam atau 10 menit gitu boleh ya. Kemudian Aim 2,5 bulan, boleh nggak Bang makan gorengan? Boleh ya, boleh ya, satu biji itu nggak apa-apa. Saya setelah 1,5 bulan udah makan semua, mantap mantap ya. Emang ya Kak, ngopi udah belum Kak? Ngopi nggak apa-apa ngopi ya, Wati Safni. Saran saya kalau masih ada kendala saat BAB jangan makan gorengan dulu. Ya masalahnya ini sudah selesai. Dia pengen tantangan, ya pengen nostalgia, susah BAB. Jadi makan bebas dulu nggak apa-apa. Kadang-kadang kita itu pengen nostalgia, sembel itu kayak apa. Saya kalau tiba-tiba sembel itu saya pikir lah ini nostalgia, dulu saya lebih parah begitu. Gitu ya Wasirin Wasirot, jamaah Wasirin Wasirot di seluruh Indonesia, jamaah Sabilul Wasirin, Sabilul Ambeien di Indonesia. Semoga lekas sembuh, tetap semangat, tetap senyum-senyum. Yang 6 bulan belum sembuh nggak apa-apa, nyeri-nyeri nggak apa-apa ya. Nanti nyerinya capek sendiri, hilang sendiri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.